Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat pengakuan tauhid secara jujur bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ini pengakuan tauhid yang paling mulia. Ini namanya la ma'bud bihaqqin illallah. Persaksian, pernyataan, proklamasi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak. Ini yang membuat Pak Bilal merasa mulia. Ini yang membuat Abdullah ibn Mas'ud tidak gentar menghadapi pimpinannya dan atasannya, karena dia adalah punya kalimat disuntikan energi besar. Apa suntikannya? La ilaha illallah. Kalau masuk kalimat ini, Pak, tidak ada lagi yang paling ditakuti dan tidak ada yang paling diagungkan manusia itu kecuali itu. Kecuali maunya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Pak, manusia sebagian belum masuk kalimat ini sampai dia begitu menjerit dan menderita ketika kehilangan dunia, tapi ketika dia tidak menemukan Allah biasa-biasa saja. Ungkapan ini pengakuan secara jelas bahwa tidak ada pencipta kita, la halik, la malik, kemudian la al-malik, dan tidak ada al-mudabbir selain Allah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur. Dan itu yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu bermakna tidak ada pencipta, tidak ada pemilik kita, tidak ada penguasa kita, tidak ada yang berhak mengatur hidup kita, Pak, kecuali Allah. Coba cek Pak dan tes kalau ada di antara kita masih berhak bangun sholat subuh, itu tanda itu syahadat belum masuk. Ada orang, Pak, tidurnya memenjarakan dia, tidak bisa bangun sholat subuh, tidur. Itu tidak bangun kalau pergi kencing, berarti lebih berharga kencingnya. Ini tauhid rububiyah kita. Tidak ada pemilik, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur. Inilah makna, Pak, tauhid rububiyah kita. Ini kalau ini gagal, Pak, jangan berharap di tauhid berikutnya. Ya. Ungkapan ini menuntut kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar sebagai tumpuan hidup. Ya, karena itu azan dimulai dengan agungkan Allah, kosongkan la ilaha illallah. Ungkapan ini sebuah kesadaran yang mengubah wajah kehidupan kita yang pesimis menjadi optimis, yang lemah jadi kuat, yang sedih jadi bahagia, yang gelisah jadi tenang, karena semuanya dikembalikan kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk yang kecil lagi serba kekurangan dan serba keterbatasan. Inilah ilmu yang membuat dulu, Pak, para sahabat-sahabat itu, yang mereka menjadi kuat, mereka menjadi ada di sini. Pesimisnya hilang karena optimisnya jelas, lemahnya hilang karena dia kuat, sedihnya hilang karena dia bahagia, gelisahnya hilang karena dia tenang. Ini di kalimat tauhid. Ya. Kita masuk di ungkapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ungkapan ini penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus dengan maksud untuk diteladani. Jadi tidak benar, Pak, kalau mengatakan saya beriman sama Muhammad semata, tidak. Untuk ujungnya diteladani. Jadi kalau sekedar yakini, tingkat paling rendah itu. Karena minimal 4, Pak. Siapa yang bersyahadat sama Muhammad?
Siapa yang baca kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah minimal 4. 1. Tasdik fima akhbarahu, harus dia benarkan Muhammad. 2. Taat tihi fima amara, taati perintahnya. Yang ketiga, ijtinabu naha anu, jauhi larangannya. Dan yang keempat, ini inti, Allah ta'budallah illa bima syarabi, jangan sekali-sekali beribadah kecuali ibadah itu atasnya dan sandarannya sama Rasulullah. Jangan bikin-bikin itu tata cara beribadah. Jangan bikin-bikin. Sudah sempurna cara beribadah ini. Rasulullah sudah sampaikan, Pak, ma baqiya syai' ma yukarribu ilal jannah hatta qadabuyan lakum. Semua yang mengantarkan ke surga sudah jelas. Jangan bikin-bikin. Sudah jelas. Tata cara berdoa, tata cara zikir, tata cara azan, tata cara sholat sudah lengkap. Tidak perlu kita tambah-tambahi. Jangan bawa selera dan nafsu kita. Nafsu kita ini kadang-kadang membuat kita keliru. Nah, yang kedua ini, ungkapan suci ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad harus dibenarkan, harus ditaati, harus dijauhi larangannya. Nah, ini tadi. Benarkan tidak cukup kalau dibenarkan, Pak. Ini tingkat paling rendah. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Tasdik, taatu fima amarah, ijtinaba naha, jauhi larangannya, Pak. Dan hari ini kaum muslimin semakin ke atas semakin susah, Pak. Menjauhi larangan itu lebih sulit dibanding memenuhi perintah. Yang paling berat, banyak orang beribadah, Pak, tapi sesuai nafsu dan seleranya. Kita masuk yang ketiga. Ungkapan ini menegaskan bahwa ibadah kita yang kita ingin lakukan ini, terutama sholat, wajib untuk mencontohinya dan hindari menyelisihinya. Ada saya lihat, mohon maaf, imam itu, mohon maaf Pak, ada kalimat-kalimat itu tidak cocok azan, tidak cocok iqamat. Tapi yang cocok apa? Diungkapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah, itu ada tempatnya. Tidak cocok azan, tidak cocok iqamat. Dia cocok as-salatu jami'ah rahimakumullah, ini salat istisqa. Kalau kita mau salat yang tidak ada azan, tidak ada iqamah, itu panggilannya. Yang lebih lucu, sudah berkumpul orang, imamnya sudah berdiri, sudah iqamat, sudah mau takbir, masih imam mengatakan as-salatu jami'ah rahimahullah. Apa maksudnya ini? As-salatu jami'ah itu artinya mari berkumpul untuk salat. Nah, jangankan berkumpul amenten mi poe. Kenapa masih dipanggil untuk berkumpul? Ini tanda-tanda orang yang ucapkan itu tidak paham. Kalau dia bilang hayya bina ila masajid jami atau masjid jami, boleh. Tapi kalau sudah ada mikir di sini as-salatu jami'ah, tak cocok. Seperti itu salat Idul Fitri, Idul Adha, memang sebagian dari pengikut Syafi'iyah ada sebagian. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha dia kiaskan dengan sunnah-sunnah yang sifatnya berjamaah, dia pakai itu. Tapi kias di sini tidak cocok. Kiasnya tidak memenuhi syarat. Tapi ada dari pengikut Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Nah, hayyalas shalah. Ucapan ini mengundang kita secara tegas untuk melakukan ketaatan berupa salat. Kemudian sebuah undangan sangat istimewa, sebab Allah sendiri yang meminta kita untuk menghadapnya, Pak. Allah mengundang, Allah sendiri yang mengundang, Pak, untuk bertemu dengan Dia. Undangannya Allah untuk berjumpa dengan Dia. Tidakkah kita bersyukur dengan undangan istimewa ini yang tidak ada pada agama-agama manapun, Pak? Tidak ada pada agama manapun. Sehingga kalimat azan ini muncul di saat hampir 1 tahun, Pak. Sekitar 4-5 bulan itu sahabat sholat berjamaah tidak ada azan. Ada yang usulkan angkat bendera. Begitu masuk waktu pasang bendera, ditolak.
Ada yang mengatakan tiup terompet, ditolak. Nabi merah mukanya. Ada yang usulkan bunyikan lonceng, semua Nabi itu tolak. Maka bermimpilah Abdullah bin Zaid, kemudian Umar bin Khattab. Itu mimpi yang sama, mendapatkan kalimat ini, kalimat agung, yakni kalimat azan. Maka ini tidak ada pada agama-agama sebelumnya, Pak. Tidak ada panggilan khusus yang tidak bisa ditiru oleh manapun. Jadi kalau ada orang merasa terganggu dengan azan, Pak, atau garing-garing itu, melalui ibadah solat, seorang hamba yang telah diundangnya untuk melakukan gerakan dan ucapan untuk memuliakan dirinya. Jadi azan ini, Pak, panggilan untuk kita solat, tidak ada kebutuhan Allah di situ, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita melalui apa? Gerakan dan ucapan. Hayal al-falah. Bila ingin sukses, mintalah kepada pemilik seluruh alam dan seluruh kebaikan. Kecuali apa hayal al-falah itu? Mari meraih kemenangan, mari meraih kemuliaan, mari meraih kesuksesan. Apa syaratnya? Hayal as-salah dulu. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan, tidak ada falah kalau tidak ada hayal as-salah. Bagaimana mau kemenangan di rumah, kemuliaan di rumah, kalau penghuni rumahnya tidak sholat? Bagaimana jika negeri-negeri kaum muslimin tidak berjamaah, Pak? Bagaimana ada kemenangan? Allah Subhanahu wa taala mengajari sukses kepada manusia, Pak. Apa kunci sukses? Yakni sholat yang dibangun di atas tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tauhid dan ittiba. Itu tauhid dan ittiba. Tauhid, la ilaha illallah, ittiba Muhammad Rasulullah. Tidak ada kesuksesan tanpa takbir, tidak ada kesuksesan tanpa tauhid, tidak ada kesuksesan tanpa ittiba dan ibadah salat. Dan mudah-mudahan, Pak, kita amalkan ini, kita agungkan. Mari dilatih di rumah kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita. Kalau azan sudah berkumandang, Pak, mari menghargai itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.